Disuruh bikin paspor aja sampai sekarang kamu belum ada paspornya kan, dikasih duit 5 juta kan. Amin Wijaya sampai sekarang ya dikasih uang saja, titip ke saya, ini buat bikin paspor. Saya udah bilang ini buat bikin paspor supaya kamu siap-siap kalau kamu dikejar sama Islam, kamu harus punya paspor. Baik nggak coba saya? Baik banget lah. Sampai sekarang jadi nggak paspornya? Kagak lah, nggak tahu kemana dan nggak jelas. 25 juta ya, 25 juta. Dikasihkan ke Amin Wijaya semua. Ya. Nah iya makanya mau bongkar-bongkar Saifuddin. Dasarnya loh, buktinya jelas enggak ini apa? Jangan sembarangan fitnah-fitnah orang mau bongkar kebusukannya Saifuddin. Belum tentu Saifuddin begitu. Kita enggak ngerti loh. Tapi kemarin ngomongnya di YouTube katanya ini Pak Jenderal tidak tahu terima kasih. Tapi saya sudah confirm ke Ibu Iriani, Pak. Ibu Iriani bilang. Makanya kemarin saya bilang, karena Pak Jenderal kan nongkrongnya di sini, ya kan? Ya kita ganti aja deh, duit receh kok. Iya, saya sudah ke Surabaya, nggak mau diterima. Nanti bukti WA-nya saya kasih ke Bapak, bisa ditayangkan besok ya Pak. Oh iya, jadi jangan ngomong kita nggak mau ganti ya, kita ganti. Gila. Ya, saya sudah datang. Sakere-kerenya kita ini kalau cuman buat begitu ya kita bisa lah ya. Ya, di layar Anda ada tadi ya, yang pertama tadi adalah laporan rekening Damaris, yang sekarang adalah laporan rekening Galarua ya. Jadi saya sudah nggak berutang apa-apa lagi ya. Sudah dibuka ya rekening Thomas Tejo untuk Damar Kasih, rekening Novita Poli sudah dibuka juga ini ya. Kalau rekeningnya Bahtiar itu tanyanya sama Amin Wijaya karena dia yang menyebarkan bukan saya ya. Jadi kalau pengen tahu rekeningnya Bahtiar yang buat KC, jangan tanya sama saya ya. Karena saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu nomor rekeningnya berapa juga kelihatannya saya juga nggak pernah dikasih tahu juga. Ya, dan nggak pernah kita tampilkan di sini. Ya. Tidak pernah, Pak. Nggak pernah, sekalipun tidak pernah ditampilkan di sini. Jadi kalau Anda mau tanya rekeningnya Bahtiar yang buat KC dulu, kamu tanyanya sama Amin Wijaya ya, karena dia yang menyebarkan. Ya, jangan-jangan mereka bagi hasil juga saya nggak ngerti, ya. Nah, jangan tanya sama saya kalau gitu-gitu. Yang nggak ada jangan ditanyain ke saya. Nah, kalau tanya rekeningnya uang yang di Saifuddin, jangan tanya sama saya, tanyanya sama Saifuddin ya. Jangan-jangan juga udah dipakai buat beli tas Hermes lagi juga sama bininya itu Saifuddin. Jangan tanya sama saya. Orang saya nggak pegang rekeningnya, aku nanyanya sama saya. Goblok juga kalian ini. Satu lagi Pak Paul. Iya. Satu lagi Pak Paul. Mengenai biaya selama guru kita Pak Jenderal di Surabaya, biaya tol dan biaya penginapan 3 hari, saya mau kembalikan. Ibu Iriani sampaikan kepada saya bahwa itu undangan Ibu Iriani, tidak usah dikembalikan. Jadi itu sudah. Tapi apalagi ini guru kita yang kita sayangi, yang kita cintai bersama, jangan dipermalukan lah, itu guru kita lah. Itu guru bangsa ya, Jenderal Tobing. Kalian mau permalukan guru bangsa kita, kurang ajar benar ya. Aduh. Cuman beliau telepon saya nggak mau angkat Pak. Saya lebih suka saya chatting supaya ada bukti. Iya. Kita sampaikan Pak. Betul, supaya ada bukti benar. Karena sekarang ini lagi banyak fitnah ya kita ya. Jadi supaya ada bukti tertulis semua. Saya bukan tidak berani, saya bukan tidak mau angkat telepon ibu. Ini kami butuh bukti otentik. Ada waktunya saya bisa telepon ibu. Tetapi untuk hal yang sangat berbahaya untuk nama baik guru kita, saya harus terima dulu. Hanya bisa terima WA Bu. Ke depan saya bisa lagi terima telepon ibu. Ini pesan saya dari saya untuk kepentingan nama baik guru kami, Pak Jenderal Tobing. Terima kasih Ibu Iriani. Iya, itu makanya uangnya si Ibu Pancasila Aryani itu kita sudah bilang ya, mau kita ada yang mau nalangin kok, ya, ada yang mau nalangin. Banyak kok yang mau bayarin Pak Jenderal Tobing itu banyak, ya, yang mau nalangin banyak. Sampai saya bilang, udah tanyain saja, saya ditanya dimarahin sampai yang mau nalangin, tanyain saja Pak Paul, memalukan. Ini tunggu Pak Putih saya bilang, orangnya nggak mau, ternyata orangnya nggak mau diganti ya itu karena mungkin dia siapa? Saya tidak takut dengan Jenderal Tobing. Yang enak sekali ngomongnya. Emang Jenderal Tobing gigit kamu? Doyan aja. Lalu saya jodohin sama orang Belanda ya, saya comblangin.
Lu mau nggak sama orang sama itu tuh ibu itu janda tuh janda kembang tuh. Aduh. Katanya anu ya mantunya preman, mantunya mafia. Aduh, mantunya mafia. Mafia tahu. Mafia tahu tempe. Aduh, pamer saya ini menantunya mafia. Mau mantunya mafia, emang mantunya Jokowi, anak janda juga gaplok, apalagi cuman kamu mantunya mafia. Ya ampun, hari gini masih ngancam-ngancam aja. Tak kasih tahu ya anak janda aja gua gaplok, tau nggak? Apalagi cuma mantunya mafia. Aduh. Saya belum pernah takut sama orang ya seumur hidup ya. Serius, saya belum pernah tahu rasanya takut sama orang. Saya cuma takut sama hukum. Serius ya. Saya cuma takut sama hukum di Eropa. Hukum di Indonesia pun saya nggak takut ya. Karena bisa dibeli hukum di Indonesia itu. Saya hanya takut sama hukum di Eropa. Karena hukum di Eropa nggak bisa dibeli. Aduh. Makanya ya, kita ini orang sudah tua ya, umur sudah 50-an semua di sini ya. Udah tua ya, udah mau punya cucu. Anak saya saja ya, maaf kata ya, anak saya saja sudah bisa bikin anak. Tahu nggak? Ya. Anak saya saja sudah bisa bikin anak. Jadi kita ini sudah tua, tahu diri lah. Ya, kalau ngomong itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau ngomong itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Backing Jenderal Toping. Di kita ini ada Jenderal Ponto, ada Jenderal Toping ya. Ya, mereka itu ada di Damaris, Damarkasi, dan ada di Galarua. Karena kita nggak main-main. Ini jenderal bukan jenderal goblok, ini jenderal pinter, makanya mau ada di Damaris, mau ada di Damarkasi, mau ada di Galarua. Ya, ini jenderal Dul. Ini jenderal ya, bukan kopral, bukan kelas-kelas backingan kalian yang kopral-kopral itu. Ini jenderal. Yang satu kabais, satunya guru Pancasila. Ya, seskoat ya. Bukan guru ngaji. Ya, ini guru seskoat, sesko angkatan darat. Ya. Muridnya itu internasional dari sekolah dari militer dari seluruh dunia. Nah, yang satunya kabais. Jadi bukan orang goblok yang ada di sini. Jadi kita nggak main-main yang di sini ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, kita ini bukan lagi rasanya apa ya, ada Ibu Koni kumpul di sini ya. Dan semuanya bisa berbeda, bisa berantem, tapi tetap rukun. Nyatanya Pak Ponto dengan Pak Toping rukun-rukun aja di Galarua, duduk manis makan bersama. Artinya kalau berbeda pendapat kita berantem kalau perlu, tetapi setelah itu kita duduk manis makan bersama, karaokean sama-sama. Itu namanya dewasa, ya. Boleh berbeda pendapat. Ya kayak kalian berbeda pendapat mutung, habis mutung. Ya, yang mecat, yang dipecat, sama yang gara-gara kumpul bareng ngerumpi ngerasain saya. Alengso kan mecat Amin Wijaya. Amin Wijaya kan bukan mencat ya. Amin Wijaya keluar gara-gara Alengso. Itu kan si Pak Ong itu kan keluar gara-gara si Amin Wijaya. Jadi Pak Ong, Amin Wijaya, Alengso kumpul bareng-bareng ngerasain saya. Mereka saling pecat memecat itu. Ya pokoknya prinsipnya musuh dari musuhku adalah kawanku. Nah itu tadi ya. Satu lagi Pak, kita kemarin hari ini ketemu dengan teman-teman dari Manado Pak, kan mau bangun jaringan sana. Terus kita masih bisa jamu, komunikasi, ya. Mereka punya kerinduan mau berbagi melalui kita. Makanya akhirnya kita temukan itu tuh kapal murah tuh 3,5 M, besar sekali. Karena dia bilang, Pak yang penting saya tutupin aja dah, nggak usah mahal-mahal. Cobalah kita kapal segitu bagus cuman dikasih 3,5 M. Oh iya ya, kita itu ada kapal 3,5 M ya, kemarin mau tampil lupa kan. Aduh saya belum sempat, hari ini nggak sempat ya, ini karena kita udah jam 1 malam di sana. Ini saya karena kepentingan nampilin rekening aja nih ya, kita sambil ngobrol tadi ya, sambil kita ngoceh-ngocehin orang. Enggak, ini saya tunjukkan gini ya, ini artinya pertanggungjawaban, ini kita tuntas ya. Kalau tanyanya uangnya buat apa saja, tanyanya Pak Puteh.
Ya, kalau yang didemarkasi uangnya buat apa saja, nanti tanyanya Pak Thomas Tejo. Ya, tapi Iya. nanti kalau sudah yayasan sudah jadi itu semua clear semua, barangnya ada semua. Kalau yang Iya. di Galarua, Anda sudah tahu kiprahnya, ya, semua jelas, ya. Jadi gitu ya, ini kita sih jadi lucu ya. Memang itu kadang-kadang saya sampai disuruh ngomong, saya sampai bingung. Jadi saya ngomong ya, ini yang dipecat sama yang gara-gara Amin Wijaya kan keluar gara-gara Alengso, mutung sama Alengso kan, bisa kumpul bareng. Terus yang dipecat satu lagi yang apa Diaken yang dipecat sama mereka, ya saya juga bingung ya dipecat sejak kapan pecatnya. Ternyata rekomendasi dari Alengso. Mereka semua sih nggak tahu. Nah, itu tadi. Ya sampai saya bilang Pak Om gabung lagi, kenapa nggak gabung lagi? Nah, makanya saya juga nggak ngerti kenapa Pak Om nggak gabung lagi, saya juga heran ya. Ini ada Pak Immanuel juga, kita semua welcome. Saya selalu welcome ya. Pak Ong itu dulu salahnya apa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah, karena dia menerima sumbangan dari donatur lain. Nah, kita nggak boleh. Ya, kita harus satu. Di mana di perahu itu ya udah perahu itu. Nggak boleh dua kaki. Karena bisa terjadi penggelapan. Saya dia sana main sini main, foto yang sama dipakai buat cari dana dua. Nah itu di kita nggak boleh. Ya, nah, kita menghindari itu ya supaya jangan ada manipulasi. Tentunya gitu. Oh ini Pak Ongnya nih. Nah, ini Pak Ongnya nih, ini resen ini. Pak Ong. Ya, shalom, Pak Iya. Paul. Nah, ini Pak Ongnya nih. Tanya nih Pak Ong nih. Malas lo, kenapa nggak gabung lagi Pak Ong? Oh, nanti saja nunggu Pak. Nunggu Nah, ini dulu. ini kebetulan Pak, ini saya sangat liar-liar nih Pak. Saya kok denger nih. Liar. Ini Pak Ongnya dari sini nih ya. Ini saya pernah tawarin lagi loh. Kenapa nggak gabung lagi? Saya ini dipecat. Nggak ada yang pecat Pak Ong. Ya, tapi bukan, enggak, saya gabung tidak aja nggak apa-apa. Ini tanya Pak Ongnya dari sini nih. Saya tidak mengatakan bahwa saya dipecat. Tapi Iya. halus saya dinonaktifkan. Tapi halus kasarannya saya dipecat. Oke, nggak apa-apa. Saya perlu meluruskan di sini di toa 1000 toanya Pak Paul. Saya meluruskan. Saya tidak terima donatur dari orang lain, Pak. Waktu itu saya dikenalkan, saya jelaskan hari ini, Pak. Ya, itu laporannya dari Amin Wijaya sama Alengso begitu, Pak. Beda, kita kan Pak. cuma terima dari mereka saja, Pak. Kita kan taunya dari mereka. Iya, begini, Pak. Saya jelaskan, bisa panjang nggak apa-apa, Pak, ya? Biar Ya, jelas, boleh. Pak. Ini kita sambil tampilkan rekeningnya Galarua. Ya. Saya pada waktu itu, Surabaya 1, Pak. Saya dikenalkan sama Pak Rudi, sama si Alengso. Setiap kali saya ajak dia tidak mau. Alasan, ya nggak apa-apa memang kalau memang repot. Suatu ketika Pak Rudi itu mengatakan, Pak, saya nggak bisa berdiakonia, Pak. Saya berdonasi saja. Loh, Pak, nggak apa-apa. Kalau memang berdonasi, masuk aja ke rekeningnya yayasan, Pak. Ini saya kasih rekeningnya, gitu. Itu SOP-nya begitu. Ya, suatu ketika pas hari Selasa itu sebelum hari Selasa dia ngomong, Pak Ong, saya nitip aja, saya berdonasi 10 bungkus nasi, Pak. Untuk minta tolong sama istrinya Pak Ong untuk dibikinkan 10 bungkus. Nah, dimasukkan rekeningnya sebesar 100.000. Ini ada, bukti masih ada, Pak. Nah, setelah itu saya ngomong sama Jimmy Sun supaya saya tidak melanggar SOP. Saya ngomong, Pak Jimmy, ini Pak Rudi nggak bisa diakonia. Waktu itu bukan Jimmy Sun, Pak. Waktu itu Amin Wijaya, Pak. Oh, bukan, Jimmy Sun, Pak. Loh, yang masalah uang sumbangan itu waktu itu masih Amin Wijaya, Pak. Sumbangan apa itu, Pak? Yang itu tadi, yang dari Pak Rudi itu, Pak. Jadi itu oh, bukan, itu Pak. Pak, bukan. Itu Jimmy Sun, Pak. Itu saya ngomong sama Pak Ong, kejadiannya Pak Ong itu ya. Jadi Amin Wijaya itu kan keluar gara-gara Surabaya, kalian bertengkar, Alengso, pokoknya Alengso ngasih keputusan, terus Amin Wijaya mutung, katanya harga diri, ya kan, masalah harga diri, Amin Wijaya keluar, ya, nah terus habis itu tiba-tiba Pak Ong diberhentikan, saya nggak tahu kenapa Pak Ong diberhentikan, saya juga nggak ngerti, nah saya baru tahu kalau itu gara-gara masalah uang itu yang terima uang dari Rudi, oh iya memang nggak boleh.
Karena uang itu tetap harus masuk ke Damaris, apapun harus masuk ke Damaris. Itu begitu. Nah, Ya, makanya boleh bukan dilanjut, dipecat, tapi diperhatikan sampai itu SOP. Nah, Pak Ong kan belum tahu SOP itu. Makanya kita Ya, kasih gini, tahu, nggak boleh. Nah, terus soalnya gini kedua, Pak, pelanggarannya Pak Ong itu waktu itu gara-gara ngomongin yang tidak boleh semua itu dilaporkan ke pusat. Nah, dia bilang nggak boleh, harus semua dilaporkan ke pusat. Itu penting, semua itu harus dilaporkan ke pusat, sekecil apapun. Nah, itu makanya kalau dibilang Pak Ong di PHK, setahu saya nggak ada yang mana bisa di PHK, tapi kalau dinonaktifkan, bisa sampai menyatakan bersedia mengikuti SOP. Malah waktu itu kan saya mau lupa, ikut lagi saja. Pak Ong bilang nanti nunggu suasananya kondusif. Kan jawabannya begitu kan, karena kita memang boleh. Selama bukan kriminal kan nggak masalah, Pak Ong kan nggak mencuri. Ya toh? Jadi boleh-boleh saja, selama tidak mencuri. Ya kan? Gitu. Jadi selama tidak mencuri nggak mungkin dipecat ya. ya Nah, boleh dilanjut Pak, boleh lanjut. ya, Nah, itu saya lantas saya supaya tidak melanggar SOP, saya konfirmasi dengan Pak Jimmy Sun. Pak, ini saya dapat sumbangan 10 bungkus nasi dari Rudi. Bagaimana kalau saya gabung dengan yayasan Pak, supaya jadi 10 bungkus. Nah, si Jimmy ngomong, oh jangan Pak, pisahkan aja. Oke, dipisahkan. Saya pisahkan, nggak apa-apa. Itu terjadi berapa hari Selasa atau hari apa itu Pak? ya sudah. Kalau Setelah itu itu, kan sudah lama sekali ya Pak. Pokoknya intinya begini, itu nggak boleh. Itu intinya nggak boleh. Ya kalau misalnya itu entah Jimmy Sun, entah Amin Wijaya, urutannya saya juga nggak ngerti ya. Itu udah lama sekali ya. Udah berapa lama itu. Nah, itu pokoknya urutannya begitu. Amin Wijaya itu mutung gara-gara habis masa Surabaya, langsung mutung dia, langsung keluar. Gara-gara masa Surabaya. Saya waktu itu mau dipanggil ikut kalian ribut kan, saya dipanggil, begitu saya mau ngomong, saya nggak setuju dengan Alengso, tapi karena sudah diputuskan, saya harus dukung dong. Ya loh, kan? bukan Pak. Gini Jadi Pak, setelah itu kalau saya masalah Amin ya udah Wijaya, selesai, tiba-tiba Amin Wijaya keluar, nah, tiba-tiba Pak Ong mundur. Nah, terus ada gini Pak, apa-apa lagi saya nggak ngerti dah itu. Yang gini Pak, selanjutnya saya nggak ngerti karena waktu itu semua pada mundur-mundur semua tuh, Surabaya gegeran itu kalian, ya kan? Masalah ada yang pakai katanya pakai rental mobil segala macam, ya boleh-boleh saja. Saya bilang kalau boleh-boleh saja, kenapa nggak boleh? Boleh dong. Namanya pinter, dia cerdas. Nah, terus ada masalah tidak boleh semua dilaporkan ke atasan. Oh harus, semua harus dibuka. Mau pakai cara apa harus dibuka supaya kalau ada kesalahan kita jangan kaget. Tiba-tiba ada kesalahan kaget. Nah ini ada kesalahan kita nggak kaget, kita tahu. Nah, ya kan? Jadi kita tinggal keputusannya apa. Karena ini menyangkut duitnya orang banyak, bukan duitnya saya. Nah itu penting Pak Ong ya. Jadi terlepas dari itu, yang penting bukan kriminal. Toh Pak Ong bukan kriminal toh. Jadi nggak masalah. Cuma itu kesalahan seperti halnya kemarin yang di mana itu ada yang diberhentikan, tapi kan tetap gabung lagi. Cibubur kemarin sempat seminggu apa 2 minggu tuh off, jalan lagi. Terus kemarin siapa lagi tuh yang sempat diberhentikan? Depok, jalan lagi sekarang, nggak masalah. Yang penting bukan kriminal gitu loh. Itu kalau masalah pelanggaran SOP, pelanggaran ringan, kecuali jelas-jelas kriminal yang nggak boleh jalan lagi. Kita takut sekalipun langsung berhenti ya. Kalau udah kriminal sekali saja langsung berhenti. Kita udah nggak kasih ini lagi. Tapi kalau cuma pelanggaran SOP, ya kita berhentikan. Kamu ikutin mau nggak? Misalnya nih jenis dusnya harus begini. Nah, itu jelas. Ya, ayam dipotong 8 jadi 16. Wah, itu jelas itu kriminal kalau itu 8 ya 8. Tapi kalau misalnya 8, nah, terus ada selip, namanya satu kilo, kok masih ada sisa satu di lemari es, ya audit. Ya dikasih SOP tapi pelanggaran itu harus dihabiskan. Karena memang setiap bungkus kan jumlah nasinya sama jumlah ayamnya lebih. Nah, ayamnya lebih itu tetap harus dihabiskan hari itu juga. Dibagikan ke yang lain. Ya, tetap dibagikan. Jadi ada satu dus yang isinya 2 berarti kan. Nah itu kalau sampai sisa itu nggak boleh. Nah itu kan kadang-kadang bikin salah paham. Orang-orang nggak ngerti kan. Kirain satu dus satu berarti kan sisa ayamnya. Sisa 1 ekor misalnya kan. Nah ya harusnya dibagikan lagi. Langsung dibagikan. Kalau dia mau nomboki ya nomboki nasinya. Kalau nggak mau nomboki ya dibagikan ke dus yang lainnya. Jadi ada yang terima 2 ayamnya. Nah, tetapi itu kan namanya SOP teknis. Ada yang kriminal. Kalau yang Pak Ong itu juga teknis. Pak Ong kan belum dikasih tahu kalau nggak boleh dulu kan, baru dikasih tahu. Mungkin Jimmy Sun juga mungkin kasih tahunya seperti Pak Ong atau siapa Amin Wijaya ngasih tahu ke Pak Ong begitu. Boleh nggak? Ya boleh.
Salah, tapi itu salah, pokoknya nggak boleh. Nah, misalnya gitu ya, pokoknya nggak boleh. Karena Jimmy Sun kan juga orang baru kan. Kalau memang itu Jimmy Sun, berarti dia juga nggak ngerti. Dia orang baru kan waktu itu. Dia nggak ikut bikin SOP di sana. Nah, jadi itu penting ya, masalah SOP harus ditaatin, itu penting. Penting sekali, supaya kalau ada apa-apa, Anda jangan disalahkan. Begitu SOP dilanggar, terjadi kriminal, yang langgar SOP langsung kena. Walaupun dia jujur, ya. Walaupun dia jujur, kita tahu dia jujur, tapi dia sudah melanggar SOP, tetap kena. Karena kalau audit, nggak pakai perasaan, audit itu, saya jujur, orang ketawain kita, ternyata dia ngelanggar kok. Nah itu, kalau audit itu nggak pakai perasaan, pakainya fakta di lapang. Tetapi kalau dia ikutin SOP, ya sudah, pokoknya sudah ikut SOP, kesalahannya bukan kesalahan dari human error, tapi teknis, mungkin SOP-nya yang kurang bagus. Begitu, makanya kita perbaiki. Ya, Pak Ong. Jadi kemarin ngumpul bertiga, Pak Ong, Amin Wijaya, Alengso. Ya, nah, itu saling ngerasani saya. Saya juga bingung. Ini Amin Wijaya gue gak ada Alengso sama Pak Ong. Ini bertiga musuhan tapi ngerasani saya. Itu musuh dari musuhku adalah temanku jadinya kan. Begini Pak Paul, saya bukan merasani, saya bukan berpihak ke Amin maupun ke Pak Paul. Saya jelas-jelas ingin saya tujukan ke Pak Alengso. Saya yang paling fatal, paling nggak saya suka, saya difitnah Pak, bahwa saya terima uang dari Rudi 1 juta. Dari mana Nah saya itu tahu? makanya saya dengarnya dari mereka memang Pak, bukan dari si siapa itu Jimmy Sun, bukan. Dengarnya dari Bukan, Jimmy Sun bukan, saya nggak ngomong iya. Jimmy Sun. Alengso yang ngomong di rapat Sumba. Saya kaget baru ini tahu Tuhan mencelikkan Pak. Akan memberitahu saya, loh 1 juta gila loh. Saya cuma dapat 100.000 dikirim ke istri saya untuk disuruh buat 10 nasi Bu, Pak. Demi Tuhan Pak. Iya, Saya ngomong, makanya ada rekeningnya Pak. kita sama-sama 100.000. tua ya kan. Masa kita mau duit segitu kita mau bohong juga kan. Makanya sih kalau saya sih percaya aja. Makanya saya bilang, Pak, gabung lagi. Kemarin kan saya udah tawarin tau dulu kan. Lagi mau Natal kalau nggak salah ya. Atau habis Natal ya. Ya, makanya gini Pak, makanya saya ini hari Nanti ini sampai kondusif dulu, Pak. Pak Ongnya jawab gitu malah toh. Gini Pak, malam ini saya berterima kasih Tuhan mencelikkan Pak. 1 juta, saya kaget, baru saya sadar. Gila, ngapain saya korupsi 1 juta? 100.000 ini rekeningnya masih ada. Itu tapi memang, Pak. iya. Itu mengatakan itu Pak. Itu nggak benar Pak. Demi Tuhan saya, Yesus Kristus. Nah ini kan sudah diklarifikasi, ya sekarang sudah diklarifikasi. Nah, dan saya kan sudah juga menjelaskan bahwa setahu saya pelanggaran Pak Ong itu bukan kriminal, tetapi prosedur, ya kan? Jadi boleh nggak gabung lagi? Boleh, ya kan? Malah saya ngajak. Nah ini kan sudah klarifikasinya Pak Ong. Jadi Pak Ong bukan kriminal dan setahu saya di pengurus yayasan nggak ada yang nuduh Pak Ong makan duit loh Pak, nyuri uang nggak ada loh Pak. Iya, tapi saya nggak perlu saya klarifikasi Pak, bahwa mulutnya Alengso mengatakan saya terima donasi, itu sama dengan penggelapan Pak itu Pak. Tapi saya nggak terima 1 juta Pak, 100.000. Loh yang 100.000 kan namanya tetap terima donasi Pak, 100.000 namanya tetap terima. Yang saya dengar 100.000 Pak, kalau yang saya dengar memang 100.000 dari, saya lupa ya dari Amin Wijaya atau dari Jimmy Sun. Pokoknya Pak Alengso terima 100.000. Oh, enggak boleh, 100.000 pun enggak boleh, saya bilang begitu, Pak. Nah, itu sudah saya sarankan, Pak. Iya. Masukkan ke dana yayasan Damaris, iya. Damaris. Enggak, Pak, saya bikinkan nasi. Setelah itu sama Alengso diklarifikasi kan ke Rudi. Tapi kebetulan surat S saya keburu turun bahwa saya dinonaktifkan. Nah, saya ngomong dengan Alengso, loh Pak, salah saya apa? Dengan alasan bahwa saya sudah berpengalaman dari dia berdiakonia sehingga dilepas oleh Damaris. Ini absurd ini, alasan ini. Siapa yang konsep alasan seperti ini? Sudah terima dari donasi lain, berapa saya donasi lain? Sudah saya arahkan, saya pikir itu jutaan, puluhan juta, masukkan aja. Minta tolong istri saya bikin nasi 10 bungkus. Setelah itu diklarifikasi itu.
Pak, kenapa saya dikeluarkan, dinonaktifkan? Loh, masa saya belum terima itu Pak suratnya kata si Alengsu. Coba saya lihat, nah, saya kirimlah PDF-nya. Nih, wah saya klarifikasi Pak ya nanti ya. Lantas saya tanya, pasalnya ACP, ada transkripnya sudah pernah saya kirim ke Pak Paul itu transkripnya. Iya, tapi yang tanda tangan itu kan bukan Alengso, karena Alengso kan nggak bisa tanda tangan. Betul, benar Nah, Pak. tetapi masalahnya itu semua rekomendasi harus dari Lapang. Nah, begini Pak, saya lanjutkan Pak ya. Jadi misalnya ibu ketua atau Pak ketua yang tanda tangan, itu hanya bisa terjadi kalau rekomendasi dari Lapang. Nah, justru itu Pak, makanya dia sendiri nggak tahu. Nah iya makanya, nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Ketua tanda tangan suruh mecat Pak Ong itu nggak mungkin, karena Pak Ketua nggak bisa, nggak bisa. Saya tidak yakin. Iya. Terlalu nganggur. Jadi kalau makanya kalau bener Pak. Kayak dulu ya surat pemecatan tiba-tiba sudah dibuat langsung disodorkan suruh tanda tangan, ya marah dia. Nah makanya saya lanjutkan Pak. Kok saya nggak dapat tembusan katanya si Alengsu. Loh ya ini Pak tembusannya, saya kirim PDF-nya. Ya saya pelajarin Pak Ong ya, tuh sabar katanya. Setelah itu klarifikasilah kepada Pak Rudi. Pak, sumbangan untuk Pak Ong, itu untuk Damaris atau untuk perorangan? Dijawablah sama si Rudi. Di luar Damaris Pak. Nah itu sudah saya kirimkan ke Pak Paul. Nah setelah itu saya kan menghadap Pak Paul ngepel. Dan waktu itu hampir 1 jam tuh sekali. Iya, di luar ya, Damaris, kan? Makanya itulah nggak boleh. Jadi tetap nggak boleh. Itu namanya terima 2 sumbangan, walaupun cuma 100.000, itu nggak boleh. Nah, SOP-nya saya kan belum baca Pak. Iya, makanya kan dikasih tahu nggak boleh. Nah, makanya dikasih tahu nggak boleh. Cuman kalau sampai dikeluarkan, saya nggak ngerti kalau sampai diberhentikan. Ya. Setelah itu Pak, setelah itu saya lanjutkan Pak. Pak Paul ngepel ke saya kronologi gimana, saya jelaskan semua. Akhirnya Pak Paul sendiri mengatakan, loh kok saya enggak tahu Pak, siapa yang tanda tangan? Iya, nggak tahu ada pemecatan, bilang pemecatan itu saya nggak tahu. Nah sebentar saya lanjutkan Pak. Pak Paul mengatakan siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan adalah Pak Stephen sama Jimmy Sun Pak. Saya nggak tahu Pak, nanti saya tanya gitu. Lantas saya di akhir pembicaraan saya berbicara Pak, untuk ke depan ya kalau saya itu salah melanggar SOP, kecuali korupsi loh Pak ya, melanggar SOP, tolong Pak saya diadilin Pak, di dalam rapat diajak Zoom, betul nggak saya ini kronologinya itu ini. Jangan diberi sanksi sepihak Pak, tidak diberi hak jawab dan hak bela. Tahu-tahu saya diberi SK menonaktifkan. Pak Paul, apa kata Pak Paul? Ya benar, nanti hal ini akan saya rapatkan Pak itu. Dan kasusnya Pak Ong ini memang kesalahpahaman. Kalau masalah Amin Wijaya Pak ya, bukannya saya apa ya, pada waktu Amin Wijaya itu masih berdiakonia, bergabung dengan Damaris, dia itu masuk Pak di Zoom itu Pak, Zoom-nya Surabaya 1, 2, 3, 4. Waktu itu saya nggak tahu kalau si Amin Rais itu adalah diaken Jawa Barat Pak. Dan saya dengar terakhirnya itu bahwa Amin Wijaya itu akan diangkat menjadi korpus. Dan Amin Wijaya mengatakan, Pak Ong, saya jabatannya lebih tinggi dari Pak Ong. Pak Ong masih korlap, saya korpus. Nah setelah itu bla 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 bla, di voting Pak saya itu, lantas voting kepada Surabaya 1, 2, 3. Oke ya, itu nanti ngulangin lagi Pak. Nanti kita curhatan lagi di sini Pak. Jadi lama ya. Nah, kita semua sudah dengar kok dari YouTube-nya Amin Wijaya ya. Jadi intinya ya boleh gabung lagi ya. Kita itu nggak pernah pecat orang kecuali kriminal ya, atau melanggar SOP yang berkaitan dengan kriminal, yaitu sama saja namanya kriminal. Nah, ini kan dengan saya ngomong begini kan sudah klarifikasi bahwa Pak Ong tidak kriminal, tidak nipu, tidak ada yang menuduh Pak Ong nipu, tidak ada surat pemecatan, yang adanya menonaktifkannya. Boleh gabung lagi, kan sudah saya bilangin bolak-balik, boleh gabung lagi, artinya tidak dipecat,
ya. Jadi jangan dibolak-balik lagi, nanti kita lama lagi ya. Ini sudah jam 1 di sana ya. Ya, jadi bukan dipecat ya, nggak pernah kita mecat orang ya. Serius, kita nggak pernah pecat orang ya. Gara-gara masalah sepele pecat-pecat. Saya sudah bilang bolak-balik sama Jimmy Sun. Ya, sama Pak Charles juga. Nggak boleh sembarangan berhentiin orang ya. Nggak boleh. Pak Ketua, Ibu Ketua juga tahu nggak boleh sembarangan. Kemarin ada kejadian mobil hilang, kita terpaksa, dengan sangat terpaksa harus berhentikan karena melanggar SOP yang mengakibatkan kriminal. Percaya nggak kita sama orangnya? 100% kita percaya. Ya 90% ya kita percaya, karena ada orang baru yang nggak tahu kan. Tapi kita semua 100% percaya ini orang ya karena tidak rendah hati. Sehingga banyak persinggungan dengan orang-orang semuanya. Ya mungkin ini pelajaran buat dia. Makanya kita apalagi sering melanggar SOP ternyata. Nah, makanya kita bilang oke, kita stop dulu. Sampai ini beres jelas kita mau apa. Nanti kita baru mikir lagi. Yang sekarang ini beresin dulu. Ya. Itu ya. Jadi supaya jangan kelamaan. Oke. Ya, jadi sudah curhatnya ya Pak Ong. Jangan panjang-panjang. Itu nanti kita ngulangin lagi bolak-balik. Ini cerita dulu diulangi lagi zaman pembukaan dapur umum Jakarta juga diceritain lagi. Kapan diceritain lagi? Nggak bosan-bosan ceritanya ya Pak Ong ini juga. Ya pokoknya mau gabung lagi boleh. Ong bukan kriminal. Itu ya. Sudah cukup Pak Ong. Nggak usah klarifikasi lagi kepanjangan. Kita nanti nggak kelar-kelar. Ya panggungnya sudah selesai ya. Kita kalau sudah kasih panggung ngomong cekat-cekat. Udah 3 kali Pak Ong saya dengar dari Pak Ong ini ya. Jadi udah pokoknya Pak Ong tidak kriminal, tidak ngapusi, tidak korupsi, tidak nipu. Cuman itu melanggar SOP, makanya diberhentikan. Semua kalau melanggar SOP pasti diberhentikan, bukan cuman Pak Ong. Jadi jangan aduh merana-merana kayak Pak Ong yang paling menderita sendiri. Pak Thomas itu diberhentikan gara-gara melanggar SOP. Depok 2 yang pegang dapur umum Jakarta itu diberhentikan, si Elvis gara-gara melanggar SOP. Semua kalau melanggar SOP pasti diberhentikan. Ya, bukan dipecat sampai dia tulis oke, saya bersedia ikut aturan, kemudian ikut lagi, dah gitu ya. Jadi nggak ada ya Pak Ong tidak akan ya, tidak ada yang korupsi, nggak ada ya. Kalau ada yang korupsi tanya siapa, itu makanya tadi kalau mau tanya rekening Bakhtiar jangan tanya sama saya. Tanyanya sama Amin Wijaya yang nyebarin dan sama Bakhtiar sendiri, jangan sama saya. Dan nggak pernah dibuka di sini rekeningnya Bakhtiar ya. Nah, sekarang hutang saya buka rekening sudah semua ya, Anda bisa cek semua ya. Nanti untuk detail semua bisa langsung ke Pak Putih sama langsung ke Pak Thomas Tejo ya untuk detail. Itu ya. Oke, kita akan tutup. Masalah uang ini sangat riskan ya. Anda sekali ngoceh masalah uang, ya, terus Anda ngomong nuduh saya nggak pernah nuduh ya dari dulu ya. Sampai mereka semua, ya saya kan juga nggak, saya cuma bilang, siapa yang mau bongkar-bongkar? Kan Amin Wijaya yang mau bongkar-bongkar, katanya Saifuddin peluk-peluk cewek di Manado segala macam sampai isinya ribut, kacanya talas pecah. Kan Amin Wijaya yang cerita sama saya. Saya yang disuruh bongkar dulu si Tony Bastaman, si Khairul Anwar, Yusuf Manus, apalagi suruh bongkar Saifuddin dosa-dosanya. Nggak mau saya. Ya kan? Saya nggak mau. Buktinya juga nggak ada soalnya. Ya kan? Bongkar-bongkar sembarangan loh. Fitnah-fitnah orang. Belum tentu Saifuddin melakukannya. Nah, sekarang ya kan tadi ya, musuh dari musuhku adalah temanku, itu bahaya ya. Prinsip itu tuh bahaya ya. Itu prinsip orang yang menghalalkan segala macam cara. Nah, uang itu penting ya. Uang itu penting. Karena uang itu ya bisa menggantikan Tuhan. Harus jelas. Ya. Uang itu harus jelas semua ya. Ingat-ingat ya Anda. Apalagi dalam masa begini. Sekarang KC dikejar sama jaksa masalah uang. Ya, uangnya itu apa? Kamu itu dari mana? Kenapa bisa ada uang sebanyak itu di rekeningnya? Ya, Anda yang buka-buka rekening pribadi di YouTube, ya, hati-hati loh.
suatu ketika Anda kena, Anda dikejar loh, Anda menista agama demi mencari uang, oh itu berat hukumannya loh. Maka pencarianmu adalah dengan menghina itu tadi ya. Nah, beda dengan saya tak buka semua, ya. Kita dapat 4 miliaran ya kita di sini udah 4 miliar ada kali ya berarti ya. Udah miliaran pun kita buka semua, nggak ada serupiah pun masuk ke saya pribadi, ya. Bahkan itu tadi yang ngaku-ngaku katanya bayari Pak Jenderal Tobing, saya dikasih tahu suruh gantiin, saya yang bayari semuanya. Gantiin berapa sih? Gantiin. Oh, nanti dulu tak tanya dulu sama Pak Putih. Ini orang ini ikut jengkel ya karena dibilang nggak tahu berterima kasih segala macam kan Pak Jenderal Tobing bingung, nggak tahu berterima kasih. Dia nggak minta kok, kan? Orang kita juga sampai bingung kok ke Surabaya, di Surabaya ditinggal nggak ada yang ngurusin. Untung ada Pak Malaikat loh ngurusin loh. Ditinggal sendirian, kasihan sekali nih lagi bawa orang sakit Pak Jenderal Tobing. Ya, wah dengan semangat 45 mereka ngantur supaya apa demi apa saya nggak ngerti lah tujuannya mereka apa itu. Ya ditinggal sendirian di Surabaya sampai gelagapan Pak Jenderal Tobing. Ya untung ada Pak Malaikat loh. Ya yang ngurusin semuanya Pak Immanuel ya. Untung diurusin semuanya, kalau enggak bingung loh, nggak nyampe ke Bali, mau berobat kemarin itu. Udah gitu masih ditanyain, nggak tahu terima kasih, saya sampai kaget. Saya sampai bingung ya dikasih tahu, bilang nggak tahu terima kasih. Duitnya berapa sih? Orang sampai marah ya, kita gantiin Pak Paul, supaya ngomong itu, berapa bilangin Bu Aryani itu, supaya mulutnya itu jangan begitu, jahat begitu. Berapa saya ganti semuanya, minta rekeningnya. Jangan jahat, duit ngasih duit receh nggak seberapa, pamer-pamernya kayak orang kita aja yang ngumpulin di sini aja tenang-tenang saja, cuma nyumbang berapa saja kok rasanya. Nah, kita ganti ya, kita ganti. Orang juga nggak minta dibayarin kok waktu itu kok. Pak Tobing punya mobil kok, banyak kok yang mau ngurusin Pak Tobing kok. Ya, banyak yang mau ngurusin kok, banyak yang bangga dengan Pak Jenderal Tobing. Banyak yang mengasihi Pak Jenderal Tobing. Ya. Jadi Anda jangan sok-sok berjasa lah, bayarin tolnya, bayarin apanya segala macem. Usah lah. Kita ganti. Berapa? Ngomong sama Pak Putih, kasih tahu rekeningnya, kita ganti. Ya. Kita ganti. Ada yang membayarin. Ada. Orangnya sudah nanya saya terus, berapa Pak Paul? Berapa? Nanti nunggu Pak Putih. Saya nggak main-main ya, jangan kayak gitu terus pamer-pamer terus dibilang nggak tahu terima kasih. Wah, yang banyak yang ini ya, karena kan itu kan gurunya kita, ya jangan dibegitukan gitu loh, nggak boleh ya. Nah, itu guru Pancasila ya, jangan digitukan. Saya nggak sebut nama, iya, tapi dengan cara kamu ngomong, kita sudah tahu itu siapa, apalagi orangnya itu di channelnya Amin Wijaya, dia ngomong, harusnya Amin Wijaya klarifikasi di situ, harusnya nggak boleh. Oh saya di sini kalau saya ngomong ya, ada orang yang ngomong langsung saya klarifikasi. Oh ya itu bukan punya saya ya. Oh langsung saya klarifikasi, ya. Termasuk Yosua Tewu waktu jelek-jelekin Katolik saya bilang, oke, itu pendapatnya Yosua Tewu ya, bukan pendapat saya. Nah, langsung saya tegasin, jangan lempar batu sembunyi tangan, ya nggak boleh ya. Nah, jadi jelas ini apa? Bukan bahasa bersayap. Saya nggak pernah nyindir. Saya mah kalau mau bilang orang langsung tak tunjuk nama ya. Kalau saya nggak suka orang, saya langsung tunjuk nama. Saya kasih tahu namanya, nggak pakai bahasa bersayap. Nggak usah pakai yang inisial kode-kode, enggak. Kalau saya nggak tunjuk nama, berarti itu bukan buat Amin Wijaya. Kalau saya lagi ngomong ini Amin Wijaya, ini berarti Amin Wijaya. Kalau saya nggak sebut nama, berarti bukan buat dia. Jadi nggak usah geeran juga. Emang seberapa hebatnya kamu sehingga harus kita bicarakan. Cuman ini karena orang sudah banyak nanya saya, ya. Nah, ini kebetulan saya sudah selesai. Kemarin saya diem saja karena saya lagi nunggu. Ini ya tadi ya, karena ini tadi ya. Ini itu Ibu Novita Polly nggak tahu caranya. Nah ini pun masih salah sebetulnya, nggak begini. Harusnya di print dari internet bankingnya langsung. Ini kan dari mutasi minta BCA di print, lalu di stempel, lalu di scan ulang ini kan. Nah, sebenarnya bukan ini yang saya minta, tapi ini sudah bagus, sudah rapi. Karena kemarin saya juga bingung menampilkannya gimana. Harusnya kayak Damaris tadi, laporan keuangannya, ya. Nah, ini pun sudah keluar semua. Jadi kita nunggu dong, kita sabar. Kan uangnya nggak di saya, rekeningnya juga nggak di saya, ya. Jadi saya harus nunggu orang yang megang. Jangan digebrak-gebrak, kasihan.
kayak dia maling aja. Ya, uang itu bukan di saya. Ya, uangnya itu bukan di saya. Serupiah pun tidak ada yang masuk ke saya. Oke, jadi itu bukan ininya, bukan saya bertugas untuk menampilkan di sini. Nah, kalau mau tanya rekening Bahtiar, tanyalah sama Amin Wijaya, ya. Kan dia yang sebar-sebarin rekeningnya Bahtiar, kan sudah tampil bareng. Kenapa malah nanyanya ke saya? Rekeningnya Saifuddin, nanyanya ke Saifuddin, jangan ke saya. Kok malah ke saya? Kita kan di sini cuma nampilin rekening doang. Kalau ada orang nyumbang KC masuk ke saya dan saya belum bayarkan ke KC, ya kalau kamu bisa buktikan, tanya sama orangnya, kalau bisa buktikan saya kasih 100 kali lipat. Ya, saya ada dana dari pemerintah ya, jadi saya bisa cuma ganti itu bisa. Ya buat yang 4 pindahan. Kalau perlu tak ganti semua pakai uang pindahan saya itu. Nah iya loh. Ya, masalah uang ini kita harus clear ya, masalah uang. Ya, kita harus clear. Ini kita menyangkut duitnya orang banyak. Ya, seluruh orang banyak. Kamu aja nggak bisa clear masalah duit kok. Ya, kamu mau bikin rekening atas nama pribadi aja kamu takut kok. Ya kan? Kamu disuruh bikin paspor aja sampai sekarang kamu belum ada paspornya kan? Dikasih duit 5 juta kan? Amin Wijaya sampai sekarang ya dikasih uang saja, dititip ke saya, ini buat bikin paspor. Saya udah bilang ini buat bikin paspor supaya kamu siap-siap kalau kamu dikejar sama Islam, kamu harus punya paspor. Baik nggak coba saya? Baik banget lah. Sampai sekarang jadi nggak paspornya? Kagak lah, nggak tahu kemana dan nggak jelas. 25 juta ya, 25 juta. Dikasihkan ke Amin Wijaya semua. Ya. Ya boleh. Makanya kalau masalah uang itu sama saya, Anda jangan nantangin masalah duit sama saya, masalah buka-buka. Kalau saya berani banget buka masalah uang ya. Tak buka semua sudah jelas kan tadi kan. Uangnya saya berapa di tabungan saya ABN AMRO, di ING ada berapa, di BNI ada berapa, kan jelas semua kan. Sudah saya bongkar semua, sudah saya buka semua, nggak ada yang saya tutupin. Penghasilan saya dari YouTube berapa, sudah saya buka ya. Saya dari YouTube dapat 500, saya pernah sekali dapat 12 juta, tapi rata-rata saya dapat 8 juta dari YouTube rata-rata. Malah pernah dia kabarin ke Bapak, nggak ada uang operasional, Bapak suruh bantu ke saya. Oh iya waktu itu malah saya minta langsung Pak Puten, langsung talangin Pak. Ya. Iya, nggak ada uang operasional. Langsung Kita kan talangin. Ya, jadi kita itu kalau masalah uang selalu open dan kita nggak pernah kita tutupin ya. Kepada diaken pun kita buka, kita nggak takut. Jangan dibuka semua. Oh harus buka. Tadi Pak Ong kenapa Pak Ong kemarin itu dinonaktifkan? Setahu saya satu karena dia terima sumbangan lain dari Rudi tadi 100.000 rupiah. Nggak boleh. Yang saya dengar 100.000 rupiah, 1 juta saya nggak ngerti itu, malah baru dengar lagi 1 juta itu. Saya dengar 100.000 rupiah nggak boleh. Cuma 100.000 Pak, nggak boleh. Saya bilang nggak boleh Pak, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh karena itu nanti akan menjadi presiden. Kedua, karena Pak Ong mengucap dan itu ngomong itu rekamannya ada waktu itu. Jangan semua dilaporkan ke pusat. Nah itu nggak boleh omongan itu. Makanya kita stop. Sampai dia ikutin dulu nih gayanya kita. Karena Pak Ong kan usianya sudah tua, masa kita harus dipasang kriminal? Enggak lah, dia sudah tahu lah masa duit cuma 100.000 mau nyuri, gila apa. Dia punya mobil, punya rumah, punya segala macam, duit 100.000 mau nyuri. Dan apa? Ya kan 1 juta pun nggak cucuk lah, 10 juta pun nggak cucuk lah. Umurnya sudah sepuh lah Pak Ong inilah. Sudah sepuh ya, Pak Ong ini udah sepuh. Suaranya mah kayak anak muda, cuma udah sepuh itu. Ya. Sepuh Pak, sepuh. Iya nggak berani, dia malu lah kalau suruh. Saya percaya dia, makanya saya bilang ini bukan kriminal. Cuman kenapa ada pemecatan? Pasti ada rekomendasi dari lapang. Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu kenapa. Karena setahu saya nggak begitu kemarin meetingnya. Kenapa bisa keluarnya jadi penonaktifan? Setahu saya diberhentikan sementara. Apa pemecatan? Saya juga lupa. Setahu saya itu diberhentikan sementara. Makanya saya kan sudah meeting, enggak boleh ikut lagi kok, yang penting mau bersedia ikut SOP, langsung saya telepon, boleh ikut lagi, enggak masalah. Dan saya nggak bisa mutusin apa-apa di yayasan, semua itu Ibu Ketua, Pak Ketua, dan tim. Ya, saya nggak bisa mutusin, karena yang tanggung jawab di lapang nanti mereka, bukan saya. Ya, emang saya nggak boleh intervensi, kita sudah sepakat. Saya hanya bisa menghimbau, memberi masukan, ya, dan memberitahu visinya begini, kita mau bikin begini.
teman-teman di yayasan, para penatua ini meresponi apa yang menjadi keperluannya kita, ya. Jadi begitu ya. Nah, ini tugas saya terakhir, selesai, tuntas ya rekeningnya Galarua. Haleluya, senang sekali ya saya sudah. Karena dari kemarin saya tuh kebebanan ini. Jadi sudah. Sekarang kita balik tanya lagi, rekeningnya Saifuddin sama rekeningnya Bahtiar bagaimana? Ya, kita sekarang Ampun dah Pak, ampun. jangan tanya sama saya ya. Nah, Anda tanyanya sama Saifuddin, tanyanya sama Bahtiar. Jangan sama saya. Berani nggak dibuka Saifuddin? Berani nggak Bahtiar dibuka? Ya, jangan sama Itu saya Pak, nanyanya. yang cewek Manado yang Bapak sebutkan tadi sudah ketemu saya. Dia bilang apa Pak? Gila Pak, gue seperti ini kelasnya yang begituan katanya. Nah iya makanya mau bongkar-bongkar Saifuddin dasarnya macam loh, buktinya jelas enggak ini apa? Jangan sembarangan fitnah-fitnah orang mau bongkar kebusukannya Saifuddin. Belum tentu Saifuddin begitu. Kita enggak ngerti loh. Itu memang Tapi sekarang merapat Pak. kenapa? Tapi sekarang merapat ke sana. Bingung juga saya. Nah iya makanya. Ya pokoknya musuh Merapat ke dari musuhku kita. adalah lawanku. Dulu merapat ke kita ngomong-ngomong sana, sekarang ngerapat ke sana ngomong-ngomong ke kita. Macam orang sakau aja ya Bang. Kamu lagi sakau. Ya lagi sakau itu. Lagi sakau. Makanya itu loh tadi ya. Jangan kita nggak tahu ya kejelek ini Saifuddin ada masalah apa keluarganya kita nggak tahu, nggak boleh ikut campur Persis. ya. Nggak boleh ikut Persis campur. sepakat, Pak. Dari kemarin itu kita bilang jangan ikut campur masalah keluarganya Ahok. Mana ada orang tak maki-maki sama saya ya. Mau campur keluarganya Ahok. Mana boleh, kita nggak tahu loh Ahok ada masalah apa dengan istri yang kita nggak ngerti. Pernikahan itu dalam sekali, kita nggak ngerti dalamnya itu apa. Yang diomongkan itu cuma yang di luaran saja. Kita nggak ngerti Sepakat. di dalamnya ada apa. Mungkin Saifuddin ada salah paham dengan mertuanya ada apa. Terus ceritanya yang di luar itu hanya kulitnya saja. Kuliah ataunya heboh begitu, itu kulitnya saja. Nyatanya bikin anak lagi jadi kok. Ya kan? Berarti kan masih sayang mereka berdua kan? Beliin susu dong ujung-ujungnya. Nah iya ujungnya kan beliin susu. Nah iya beliin susu. Tapi kan intinya kan mereka berdua nggak ada masalah apa-apa, nyatanya bikin anak lagi jadi kok. Makanya waktu itu mau bongkar-bongkar, nggak boleh kamu. Ngomong di YouTube-nya saya lagi. Di YouTube kalian terserah, kalau saya emang nggak mau. Belum tentu Makanya, loh Pak, yang kadang-kadang dituduhkan ke kita Saifuddin bingung. itu benar orang-orang itu ya, belum tentu. Tapi kalau memang masalah keuangan, ya ini memang kita harus jelas. Ya. Tetapi Sekarang memang yang nyebrang kan ada ikut-ikutan ke sana Pak. Padahal dulu pertama bergabung kontrak rumah aja disupport oleh Damaris. Bingung juga kita. Sekarang sudah bergabung di sana. ya nggak apa-apa, yang penting inilah, kalau bisa maju nggak apa-apa toh Pak. Ya. Nggak maju nampaknya Pak. Ini ada yang bilang nih, oh iya ini ada yang bilang nih ya, ada yang bilang ini benar ya, terima kasih Rosmawati. Saya punya rumah baru hasil donasi, bukan. Saya rumah baru itu pemberian dari pemerintah Belanda. Ya. Enak ya jadi warga Belanda ya. Enak. Dan saya harus membayar 600. Sebetulnya saya nggak bayar, boleh nggak? Boleh, saya nggak bayar. Saya minta namanya outkering dari pemerintah. Artinya saya hidup dari pajaknya orang Belanda. Tapi saya bilang saya nggak mau. Saya punya penghasilan sendiri walaupun mepet. Mendingan saya bayar sendiri. Supaya saya jangan hidup dari pajaknya orang lain. Karena saya masih sehat. Saya bisa kerja, ya, dan bukan hasil dari donasi. Ya, yang saya tanjung dalam rekening sini, saya nggak pernah minta-minta ya. Saya nggak pernah minta-minta. Ya. Tetapi kalau ada orang kasih uang saya, ya saya terima. Saya beli mobil dari mana? Pemerintah Ministry of Justice ya, Kementerian Kehakiman membayar saya 15.000 karena kesalahan prosedur. Jadi ya, saya ada salah prosedur di sini kemarin. Mereka ada salah sama saya. Saya dibayar 15.000 rupiah, 15.000 euro. Makanya saya bisa beli mobil. Ya. Nah, karavan itu sumbangan dari banyak orang, dari donatur. Ya. Nanti kita buka ininya.
Minggu Ya depan nanti kalau udah karavan udah ini, Pak, ya. jadi. Saya sudah terima uang buat karavan itu 10.000 euro, 100 sekitar 160 juta, 10.000 euro. Itu sudah pernah saya buka, nanti saya buka lagi ya. Karena uangnya kan sudah saya pindah, uangnya dari rekening BNI sudah saya pindah ke rekening yang di Belanda, 10.000 euro. Jadi nanti saya harus bikin laporan lagi, nanti akhir bulan saja. Kalau enggak, kalau karavannya sudah dipesan, harganya berapa, nanti saya buka. Karena kan kita juga butuh beli laptop, beli apa ya, butuh laptop buat kantor, segala macam. Nah, itu juga dari uang yayasan nanti. Nah, itu penting untuk operasional. Nah, ini Pak Yus ada di sini, nanti belinya sama Pak Yus beli karavannya nanti. Soalnya saya nggak tahu teknik ya. Saya itu buta teknik. Pak Yus yang lebih tahu tentang teknik. Saya minta tolong Pak Yus kantor saya nanti. Supaya nanti kalau ada apa-apa bahasa teknisnya Pak Yus yang ngerti, nanti juga ingat, oh ini kan kurang ini, harus pakai ini, mengingatkan saya harus apa karavannya itu. Wah, keren. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu nanti semua ada pertanggungjawabannya, ya. Itu sewanya ya, ini ayam geprek, itu sewanya sebulan sewanya 100, sebulan sewa rumah saya 650, karena itu social warning, subsidi pemerintah. Kalau yang aslinya 1.000 sampai 1.200 ya per bulan. Nah, punya saya karena subsidi dari pemerintah, maka cuma bayar 650 per bulan, alias sekitar 10 juta. Makanya saya bingung, kalau lawyernya, kalau anaknya KC bilang di Ciamis sewa rumah 20 juta setahun masih kurang, saya bingung. Masa mau 20 juta sebulan, 10 juta sebulan kayak di Belanda, kan edan kan. Rumahnya apa aja, ada kolam renangnya, ada AC-nya, ada liftnya, itu kalau 10 juta per bulan. Ya di Ciamis lu ya, itu. Oke gitu ya. Jadi ini bukan klarifikasi lagi ya. Ini saya jawab utang saya, ngasih rekening ini. Ya, ini saya nggak klarifikasi sudah klarifikasi sekali. Kalau Pak Ong tadi kan karena nyamber aja tadi kan, terus saya ada yang nanyain masalah Pak Ong, saya kasih tahu, ya lucu, gitu ya, dikontrakin ya, jadi bukan dijual. Tapi kalau mau beli di sini rata-rata rumah itu sekitar 300.000 euro, ya 300.000 euro itu berapa? Sekitar 5 miliar ya. Untuk ukuran bangunannya itu sekitar 10 kali 10, 3 lantai, ya 2,5 ya, sama solder 2,5 lantai, sama halamannya, berarti total sama halamannya itu 10 sama kali ke belakang, 10 sekitar 10 kali 8, 80 meter persegi ya. 10 kali 20 ya, 200 meter persegi itu 5 miliar, kurang lebih ya, rata-rata segitu kalau nggak salah itu. Saya udah pernah survei juga, dan ada pajaknya segala macam, iya, kita nggak ngerti gitu ya. Kalau yang bayarannya berdasarkan penghasilan, iya benar Joanna, bayarannya di sini berdasarkan penghasilan, tapi ada standarnya tetap ya, dan itu kalau yang nggak benar-benar nggak punya penghasilan, itu nanti minta outkering dari pemerintah, dibayari sama pemerintah, sehingga Anda nggak bisa jadi gembel. Kecuali Anda ilegal di sini, atau Anda lari dari panti rehab, bisa jadi gembel. Tapi kalau Anda tidak lari dari panti rehab, dan Anda legal di sini, ya, kalau miskin nggak mungkin jadi gembel. Pasti ada bantuan dari pemerintah. Ya, luar biasa ya. Makanya tinggalkan Islam, supaya bisa macam negara di Eropa, ya. Oke, ini udah kelamaan nih kita nih. Ya malah 1:30 jadinya nih. Waduh. Pak, Ya, besok, Pak, ya. minggu depan di videoin Pak karavannya Pak, biar kita tonton Pak dengan Ya. mata berlinang. Iya, luar biasa. Ya, ini Pak Putih, tutup dalam doa sekalian. Siap Pak, siap. Teman-teman, kita juga bingung ini malam ini perdana kita sampai jam 1:30 ya, kurang 4 menit. Dan hari ini juga kita pecah telur ya, sudah 103.000 ya. Sebentar Pak Putih, ini ada yang Ya. ngomong nih. Rifki Haikal, JPZ hanya ingin sesuatu, dia punya ambisi, ada yang dia kejar, dia hanya orang mengambil keuntungan dari apa yang sudah ia miliki. Oh enggak, yang saya inginkan hanya ngasih makan orang Indonesia 10.000 bungkus sehari, sama bisa kasih tenda-tenda buat orang Indonesia. Ya, kalau mau ngubah pemerintahan saya nggak sanggup, udah nggak bisa.
dan saya tidak tertarik dengan politik. Tapi dengan saya percaya dengan ngasih makan 10.000 orang sehari dan kita kasih tenda-tenda serta pengobatan, Indonesia akan berubah. Amin. Yang saya percaya, ya. Cita-cita saya hanya itu. Keinginan saya cuman itu, ya. Kalau saya kerja sehari 10 jam, ya. Dan saya puas. Ini kerjaan paling nikmat walaupun gajinya lebih kecil, ya, tetapi daripada waktu saya kerja di ini ya, kerja sekuler, hidup di Indonesia murah, gaji saya gede, ya. Tapi di sini saya pas-pasan hidupnya, tapi hati senang, ya, seperti surga di sini. Sudah puas, nggak perlu takut besok nggak makan, karena kalau sampai nggak makan pun saya tinggal telepon sama pemerintah, sama Gemeente ya, sama kantor kecamatan itu loh, kayak kantor wali kota, besok dikasih makan langsung. Ya, kalau anak saya nggak bisa beli laptop, saya telepon, Pak, tolong belikan laptop nih, diutangin dulu, nanti bayar 30 tahun. Gitu ya. Iya, memang begitu ya sini ya, bisa gitu ya. Namanya duo, bisa bayar 30 tahun. Kalau untuk keperluan sekolah gitu ya. Gitu ya. Oke, silakan Pak Utai lanjutkan.